Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai model pembelajaran portofolio. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Alisa Aknagita, lalu Arifan Nesia Putri, lalu Nafiza Puspa, lalu ada Rizka Yuliani, dan yang terakhir ada Nika Fitri Noviana. Boleh dilanjut. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang model pembelajaran dari portofolio. Yang pertama itu adalah pengertian dari portofolio. Jadi, portofolio itu adalah suatu bentuk inovasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa memahami teori secara mendalam melalui pengalaman belajar praktik. Portofolio bagi siswa merupakan bukti otentik dari hasil belajar dan bagi guru dapat digunakan sebagai alat penilaian ketercapaian siswa dan kompetensi diri sendiri, sedangkan bagi orang tua dan masyarakat merupakan bukti bahwa hasil belajar siswa secara nyata. Pada kurikulum 2004 lalu, portofolio itu diposisikan sebagai tugas yang terstruktur. Portofolio itu berisi dari hasil karya siswa yang diberikan guru dan penyelesaiannya itu membutuhkan kemandirian dan juga keberanian seorang siswa dalam mencari dan bertanya mengenai tugas yang telah diberikan. Dengan demikian, portofolio itu hendaknya memenuhi 3 kriteria utama. Yang pertama itu pada dasarnya disusun oleh siswa, yang kedua memiliki kriteria penilaian yang jelas, dan yang ketiga menggambarkan pencapaian kompetensi dasar tertentu. Boleh dilanjut? Baik, selanjutnya ada kelebihannya. Kelebihannya itu yang pertama, dapat menutupi proses kekurangan pembelajaran seperti keterampilan sumber daya. Seperti keterampilan memecahkan masalah, mengungkapkan pendapat, berpendapat, menggunakan berbagai sumber informasi, mengumpulkan data, dan juga membuat laporan dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu bisa mendorong adanya kolaborasi, yaitu komunikasi dan hubungan antara siswa dan guru. Dan yang ketiga itu ada memungkinkan guru mengakses kemampuan siswa, membuat atau menyusun laporan, membuat dan menghasilkan berbagai tugas akademik. Yang selanjutnya itu bisa meningkatkan dan mengembangkan wawasan siswa mengenai isu atau masalah kemasyarakatan atau lingkungannya. Nah, selanjutnya bisa mendidik siswa memiliki kemampuan merefleksikan pengalaman belajarnya, sehingga siswa termotivasi untuk belajar lebih baik dari yang sudah mereka lakukan. Dan yang terakhir, pengalaman belajar yang tersimpan dalam memorinya akan lebih lama karena sudah melakukan serangkaian proses belajar dan mengetahui, memahami diri sendiri, melakukan aktivitas, dan belajar bekerja sama dengan rekan-rekan dalam kebersamaan. Boleh di next. Selanjutnya ada kelemahan. Jadi kelemahan metode pembelajaran portofolio yang pertama itu, dia itu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama daripada metode-metode lainnya. Yang kedua itu, guru cenderung memperhatikan nilai akhir daripada proses pembelajaran dan pembuatan tugas. Yang ketiga, memerlukan jaringan komunikasi yang erat antara seorang guru dengan para muridnya. Dan yang keempat itu, adanya analisis indikator penilaian sulit dilakukan dan hanya bisa menggunakan angka. Jadi dia lebih menggunakan angka gitu metodenya. Yang kelima, penilaian menggunakan metode ini dianggap kurang reliable dibandingkan penilaian yang lain. Juga yang terakhir itu memerlukan ketekunan, kesabaran, dan keterampilan guru yang lebih ekstra daripada metode-metode pembelajaran yang lainnya. Boleh di next. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran dalam portofolio. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi masalah. Nah, pada tahap ini, dosen bersama mahasiswa mendiskusikan tugas, tujuan, dan juga mencari masalah yang terjadi pada lingkungan terdekat. Misalkan masalah yang ada dalam keluarga, sampai dengan masalah lingkungan terjauh. Misalnya masalah-masalah yang menyangkut hubungan antar bangsa dalam mencari masalah ini, tentunya tidak boleh terlepas dari tema ataupun pokok bahasan yang akan dikaji. Yang kedua adalah memilih masalah untuk kajian kelas berdasarkan perolehan hasil wawancara dan temuan informasi tersebut.
kelompok kecil supaya membedakan masalah, dan selanjutnya akan dibahas dan dimusyawarahkan secara demokratis. Dan yang ketiga adalah mengumpulkan informasi. Nah, tentang masalah yang akan dikaji tadi yang telah dicari, kita masing-masing kelompok anggota akan berdiskusi dan juga mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang akan banyak memberikan bantuan untuk nantinya informasi tersebut akan dikumpulkan dan dikembangkan paragrafnya. Dan yang keempat adalah pengembangan portofolio. Kelas portofolio yang dikembangkan meliputi dari dua seksi. Yang pertama adalah seksi penayangan, yaitu portofolio yang akan ditayangkan sebagai bahan presentasi kelas pada saat showcase. Dan yang ketiga adalah seksi dokumentasi, yaitu portofolio yang disimpan pada sebuah map jepit ataupun pada binder. Yang kelima adalah penyajian portofolio. Setelah portofolio kelas sudah selesai, kelas dapat menyajikannya dalam kegiatan showcase atau gelar khusus. Kegiatan ini akan memberikan pengalaman yang sangat berharga kepada mahasiswa dalam hal menyajikan gagasan-gagasan kepada orang lain dan belajar mereka agar dapat memahami dan juga menerima gagasan yang telah kelompok tersebut sajikan. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya kita berlanjut di jenis materi pada metode pembelajaran portofolio. Yang pertama, terdapat penilaian berisi karya. Yang kedua, hasil proyek kreativitas siswa. Yang ketiga, hasil dari keterampilan siswa yang dapat ditunjukkan. Yang keempat, kegiatan praktik yang menunjukkan hasil secara nyata. Dan yang kelima, yaitu hasil kerja berdasarkan imajinasi siswa. Nah, di sini biasanya yaitu bidang seni. Nah, jika dilihat dari beberapa contoh materi di atas, model pembelajaran portofolio ini cenderung mengarah ke pembelajaran secara praktik. Jadi, para peserta didik atau mahasiswa melakukan suatu kegiatan atau aksi, entah menjalankan proyek, berkarya melalui seni, menciptakan sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, melakukan inovasi baru yang dapat menjadi solusi bagi kehidupan sehari-hari, dan sebagainya. Nah, dari kegiatan atau aksi tersebut, pastinya akan ada hasil nyata yang mereka ciptakan dan dapat ditunjukkan. Nah, hasil tersebutlah yang dapat menjadi portofolio yang mereka bangun dan juga sangat berpotensi untuk mengembangkan kemampuannya entah soft skill maupun hard skill. Seperti itu untuk jenis materi pada metode pembelajaran portofolio. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya ada unsur 5W. Yang pertama itu ada model pembelajaran yang dilakukan itu dengan cara mengumpulkan beberapa karya terpilih dari siswa, kemudian dari karya tersebut dipilih lagi yang terbaik untuk sama-sama ditelaah bersama. Lalu ada itu siapa saja yang terlibat di dalam pembelajaran berbasis portofolio itu. Ada siswa aktif dan cara mengajar guru yang aktif. Lalu ada why itu untuk mencapai beberapa tujuan di pembelajaran itu ada mengetahui perkembangan yang dialami siswa, terus mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung, dan yang terakhir memberikan perhatian pada prestasi kerja siswa yang terbaik. Lalu ada when, itu kapan model pembelajaran itu dilaksanakan. Nah, itu di Amerika Serikat sejak tahun 1985 telah dianjurkan portofolio sebagai salah satu penilaian autentik dengan beberapa alasan. Salah satunya memungkinkan siswa memilih sendiri hasil karya yang menjadi isi portofolionya dan memberi alasan mengapa hasil karya tersebut penting. Lalu ada where, itu di mana pertama kali metode pembelajaran portofolio dilakukan itu ada di Amerika Serikat. Lalu ada how, itu bagaimana metode pembelajaran portofolio. Nah, pelaksanaannya itu mengidentifikasi masalah, memilih suatu masalah untuk dikaji di kelas, lalu mengumpulkan informasi yang terkait dengan masalah yang dikaji, lalu membuat portofolio kelas, lalu menyajikan portofolio, dan melakukan refleksi pengalaman belajar atau kesimpulan.
Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.